Shalom saudara, selamat pagi. Pagi hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih dalam lagi untuk mencari wajah Tuhan, menyenangkan hari Tuhan Yesus dalam mesbah doa pagi. Dan kita mau terus bertumbuh lebih sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, karena Dia adalah penyelamat hidup kita. Dia adalah sumber hidup yang kita andalkan, Tuhan Yesus dalam hidup ini. Hanya Yesus yang memberikan kita kemenangan. Mari saudara, kita berdoa pada pagi hari ini sebelum kita membawa korban syukur dalam mesbah doa pagi kita. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau Tuhan Yesus, menghadap tahta-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami membawa korban syukur pagi hari ini Tuhan di hadapan tahta-Mu Tuhan, memuji menyembah Engkau. Inilah persembahan korban syukur kami Tuhan. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan kami memperoleh Tuhan Yesus Bapa, Tuhan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan ketika kami membawa korban syukur kami pada-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan semua beban segala apapun yang kami Tuhan rasakan pada hari ini Tuhan, di hari yang baru di dalam hidup kami ini. Kami mau tanggalkan semua beban dan dosa dan kelemahan kami di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Engkau mengampuni dosa kami, kelemahan kami. Engkau juga mengangkat, membangkitkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Karena hanya Yesus Tuhan yang kami percaya bahwa Engkau adalah sumber hidup kami, sumber keselamatan kami. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan mesbah doa pagi kami Tuhan digagalkan dan iblis menghalangi kami untuk kami mencari wajah Tuhan pada pagi hari ini. Kami berikan, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus yang baik. Kami mau menggunakan hati-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau yang terutama di dalam hidup ini. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kau yang utama dalam hidup ini Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya Tuhan. Ku mau lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu, mencintai
menyadarimu Tuhan, mengenalmu lebih dalam lagi Tuhan, menyenangkan hatimu ya Bapa, menuruti segala kehendakmu di dalam hidup kami. Haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Kau tak pernah tinggalkan hidup kami, ku tetap beriman teguh kepadamu. Hanya Yesus keselamatan dalam hidup kami Bapa. Haleluya, glory glory, haleluya. Yesus engkau baik selamanya. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup. Betapa kami Tuhan Yesus, oh Bapa Tuhan, mengucap syukur berterima kasih kalau kami boleh ada hari ini di dalam hidup kami, di hari yang baru ini Tuhan, dan di masih Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan, kami beroleh Tuhan Yesus kesempatan untuk kami boleh hidup di dalam dunia ini untuk lebih lagi mengasihi-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kalau Tuhan pada hari ini kami mempersembahkan pujian, penyembahan kami kepadamu, biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, oh Bapa, kami semua anak-anak-Mu boleh dikuatkan lewat kami memuji menyembah-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dan berbeban berat hari ini Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang segera menanti kepada kami ketika kami datang merendahkan diri. Dan pagi hari ini Bapa, kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu karena Engkau Tuhan adalah Tuhan, sumber hidup kami, sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Kami percaya pada mujizat-Mu bahwa Engkau Tuhan ada dan tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Selalu ada mujizat, selalu ada mujizat, selalu ada jalan, amin. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Selalu ada mujizat dalam hidup kami. Lu ada mujizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Firman-Mu pun amin, selalu nyata bagi yang percaya. Selalu ada mujizat, selalu ada mujizat, selalu ada jalan. Kami yang percaya padamu, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Amin Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Amin Tuhan. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Tetap
karena Engkau Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya kepadamu, bagi yang percaya, oh bagi yang percaya, bagi yang percaya. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati hadapan Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa segala kuasa kegelapan, roh-jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Puji nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Temanya adalah, saudara, selalu ada mukjizat bagi yang percaya pada Yesus. Ya, selalu ada mukjizat. Ya. Di ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan, melompat-lompat, serta memuji Allah. Ya, saudara, selalu ada mukjizat bagi yang percaya kepada Yesus. Ya, dari kisah seorang lumpuh yang sejak lahirnya, yang biasa saudara meminta-minta di depan pintu gerbang bait Allah. Tatkala Petrus dan Yohanes hendak sembahyang, dikatakan, maka seorang pengemis itu yang lumpuh sejak lahirnya, ya, dia meminta kepada Petrus dan Yohanes dengan harapan ia akan diberikan, saudara, uang sedekah buat dirinya. Namun apa yang Petrus dan Yohanes katakan? Dikatakan tadi bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya, saudara, Petrus dan Yohanes memberikan kepada seorang pengemis yang lumpuh sejak lahirnya. Dia memberikan lebih daripada apa yang diharapkan. Ya, seorang pengemis itu mengharapkan uang sedekah kepada Petrus
dan Yohanes, ya. Namun oleh karena belas kasihan Petrus dan Yohanes, saudara, maka Petrus berkata, bangkit dan berjalanlah, ya. Saudara, Petrus mengetahui, saudara, apa yang menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan seorang pengemis itu yang lumpuh sejak lahirnya, ya. Karena di dalam hatinya Tuhan menggerakkan dirinya untuk, saudara, menyembuhkan seorang lumpuh yang sejak lahirnya itu, ya. Dia tidak meminta kesembuhan, dia meminta uang sedekah. Namun, saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan yang paling utama dalam dirinya, ya. Karena belas kasihan, maka seorang lumpuh itu, saudara, dia dapat bangkit dan berjalan, ya. Dikatakan bahwa Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Bahkan dikatakan ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah. Berjalan, melompat-lompat, serta memuji Allah, ya. Saudara, itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Tatkala saudara kita mengalami mukjizat kuasa Tuhan dalam hidup kita, maka kita bukan hanya berada di luar bait Allah, tetapi kita, saudara, berada di dalam bait Allah dan memuji-muji Allah, ya. Saudara, bagaimana orang lumpuh itu dapat mengalami kesembuhan, mengalami mukjizat? Maka saudara, di dalam firman Tuhan selanjutnya mengatakan apa yang Petrus katakan, ya. Tatkala orang banyak mereka tercengang, ya, melihat apa yang terjadi, ya, bagaimana orang lumpuh itu yang sejak lahirnya itu disembuhkan, ya, oleh karena, saudara, ya, kepercayaan kepada Yesus. Itu yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes, ya. Dikatakan bahwa, saudara, di ayat yang ke-16 dikatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua, ya. Saudara, Petrus menjelaskan bahwa oleh karena iman, percaya orang lumpuh ini kepada Yesus, maka dikatakan nama Yesus itu dikatakan membawa kesembuhan bagi orang yang lumpuh ini, ya. Saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya, ya, iman percaya kepada Yesus itu akan mendatangkan kuasa dan mukjizat di dalam hidup saudara dan saya, ya. Bahkan Tuhan dapat memberikan apa yang lebih, ya, daripada yang kita harapkan, ya. Saudara, seperti orang lumpuh ini, dia dalam kekurangan, ya, dia membutuhkan berkat jasmani, dia meminta belas kasihan orang lain. Namun saudara, bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada dirinya melalui Petrus dan Yohanes. Saudara, orang lumpuh ini dapat sembuh dari sakit lumpuhnya yang sejak lahir, ya. Saudara, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Tuhan dapat memberikan lebih daripada apa yang kita harapkan, ya. Saudara, ya, terlebih saudara, Petrus juga mengatakan bahwa Yesus bukan hanya dapat memberikan kesembuhan, ya, saudara, menolong pergumulan hidup saudara dan saya sehari-hari, tetapi dia dapat memberikan lebih daripada apa yang kita minta kepadanya, ya. Saudara, yaitu bukan hanya kesembuhan, tetapi terlebih adalah keselamatan, ya. Bagaimana Petrus
dia bersaksi kepada orang banyak bahwa bukan dirinya yang memiliki kuasa, ya. Karena kuasa itu ada di dalam nama Yesus, saudara. Bagi setiap orang yang percaya, ya. Bukankah Tuhan Yesus telah berkata sebelumnya, sebelum ia naik ke surga, dikatakan kepada para muridnya, tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, saudara, tanda yang menyertai orang percaya. Saudara dan saya akan mengalami kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan apabila kita menaruh percaya kepada Yesus Tuhan kita. Petrus berkata bahwa Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, tua-tua Yahudi yang menolak dia, yang tidak percaya kepada dia. Namun Yesus telah menjadi batu penjuru bagi umat manusia. Dia telah menjadi batu keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dikatakan di dalam khotbahnya, saudara, bagaimana Petrus berkhotbah di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, saudara, inilah iman para rasuli pada zaman Yesus, ya, pada zaman kisah para rasul, ya, saudara, sehingga mereka dapat mengadakan mukjizat-mukjizat demi nama Yesus, karena di dalam namanya ada kuasa. Ya, saudara, dikatakan bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga kecuali di dalam nama Yesus. Mengapa, saudara? Karena hanya Dia satu-satunya juru selamat umat manusia yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Ya, saudara, baiklah kita boleh percaya kepada Yesus. Kalau saat ini saudara imanmu sudah mulai goyah, mulai goyang, maka saudara kuatkan hatimu kembali, tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun saat ini kau belum melihat kuasa dan mukjizat itu terjadi dalam hidupmu, tapi pegang firman Tuhan. Kuasa Yesus tetap sama, dulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Kuasanya tetap sama, mukjizatnya pun nyata bagi kita yang percaya kepadanya. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan iman kita kembali, ya. Apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya, ya, apakah masalah ekonomi yang kau hadapi, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Namun jangan datang kepada Tuhan hanya, saudara, masalah ekonomimu, ya, saudara, tetapi yang paling utama saat kita berada dalam bait Allah, datang kepada Tuhan, saudara. Kita memohon kepada Tuhan keselamatan yang daripadanya, ya. Mukjizat Tuhan bukan hanya berbicara tentang kesembuhan, yang sakit disembuhkan, kemudian yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, tetapi mukjizat Tuhan yang luar biasa yang boleh saudara dan saya alami adalah Dia memindahkan kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib, dari maut ke dalam kehidupan yang kekal oleh karena karya Yesus di kayu salib. Itulah keselamatan bagi kita yang percaya kepada Dia. Ya, tetaplah saudara percaya kepada Yesus, bertekun di dalam imanmu, apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, tetaplah percaya. Ya, sebagaimana Abraham dikatakan firman Tuhan,
oleh iman dan kesabaran Abraham memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Biar kita tetap bertekun. Jangan pernah bimbang, pegang janji Tuhan bahwa kuasa Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Selalu ada mukjizat bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami akan alami kuasa mukjizat-Mu, pertolongan-Mu, kuasa-Mu bagi kami yang percaya. Ampuni kami yang kurang percaya ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami bimbang. Dengan kami mengetahui bahwa orang yang bimbang jangan harap terima sesuatu dari Tuhan. Biarlah iman kami tetap teguh lewat berlalunya waktu. Tetap kami bertekun di dalam iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Memegang teguh firman-Mu, memegang teguh janji-Mu Tuhan. Kami boleh selalu ingat akan pertolongan-Mu yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kalau dahulu Tuhan menolong kami, kalau dahulu kami boleh mengalami kuasa dan mukjizat, maka sekarang dan ke depan pun kami akan mengalami hal yang sama. Dan iman yang sama juga akan kami gunakan oleh karena kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada saat ini kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu dan menyembuhkan. Percaya dengan iman, kuasa Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan-Mu, dalam tubuh-Mu, dan percayalah Tuhan sanggup menolong hidup-Mu. Yang mengalami kekurangan, Tuhan biar belas kasihan-Mu membukakan tingkap langit, memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Buka jalan bagi kami ya Tuhan. Berikan hikmat bagi kami apa yang harus kami lakukan dan kami perbuat. Dan kami juga berdoa bagi kami mengalami pergumulan dalam masalah keluarga. Pulihkan keluarga kami. Biar kami saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni hidup kami. Terima kasih Bapa. Kuatkan dan teguhkan hati-Mu. Jangan kecut dan tawar hati, tapi percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertian-Mu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Biar iman kami diteguhkan kembali pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa negara kami yang pada tahun ini akan menghadapi pemilihan presiden pada bulan Februari pada tanggal 14 yang akan datang. Kiranya Tuhan yang menyertai bangsa ini, dan biarlah pemimpin yang akan memimpin bangsa ini ke depan adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi akan Tuhan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah pemimpin yang menurut pilihan-Mu ya Tuhan, Kau tanamkan bagi bangsa kami, rakyat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih dijauhkan dari segala kerusuhan dan perpecahan. Biar bangsa kami tetap bersatu Tuhan di tengah-tengah perbedaan kami dalam pemilihan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan doa kami dan berkati sepanjang hari ini ya Tuhan. Penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya. Saudara, kalau kau diberkati melalui sebuah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.